Oke guys, selamat datang kembali di channel Guru MTK. Kali ini saya akan bahas kembali tentang TPS kuantitatif yang disajikan dalam bahasa Inggris. Kenapa disajikan dalam bahasa Inggris? Karena pihak LTMPT sudah menyebutkan bahwa pada TPS sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Maka dari itu saya menyajikan soal-soal di sini, semoga bisa membantu teman-teman semua. Tapi sebelumnya, mari dukung terus channel Guru MTK agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan juga like video ini. Dan sebarkan kepada teman-teman yang lainnya. Semoga memberikan manfaat kepada banyak orang lainnya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Dan bagi teman-teman yang selalu belajar, saya doakan semoga keterima di PTN favorit teman-teman semua. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Which of the following is equal to a to the power of 2/3 gitu kan ya. Gitu mungkin bahasa Inggrisnya. Saya mohon maaf kalau misalkan salah bahasa Inggrisnya ya. Intinya gini, mana yang sama dengan A pangkat 2/3 gitu kan, intinya begitu. Nah ini kan konsep di SMP ya. Jadi gimana kalau pangkat pecahan itu bisa dituliskan begini ya. Kalau ada konsepnya konsepnya gini ya, A pangkat n per m, maka nilainya sama dengan akar gitu kan ya. Kok di situ sama dengannya ya, sorry. Nah sama dengannya bukan di sini. Jadi dia akan nilainya sama dengan bentuk akar gitu kan. Akar berapa dia? Akar yang di luar itu adalah yang di bawahnya, ini M gitu kan ya. Yang di dalam adalah yang di atas, A pangkat N. Jadi A pangkat N, di sini luarnya M. Jadi akar pangkat M dari A pangkat N. Maka kalau A pangkat 2/3, langsung bisa kita tebak ya. Atasnya 2, bawahnya 3. Berarti 3 yang di luar, 2-nya di dalam. Berarti bentuknya ini 2, A pangkat 2, di dalamnya yang dalamnya 2 ya, yang di luarnya 3. Gitu ya. Jawabannya mana nih? Yang D. Oke, ingat konsep bentuk akar. Kalau bentuk pecahan artinya dia jadi akar. Oke ya, yang bawah di luar, yang dalam, yang atas di dalam. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan soal nomor 2. Ini kan, jika 3R sama dengan 18, berapa nilai dari 6R plus 3? Katanya gitu ya. 3R itu 18, maka 6R plus 3 berapa? Nah, saya mulai dari sini. 6R itu kan bisa kita bagi 3 kan? Nah, 6R bagi 3 berapa? 2 kan, berarti 2 dikali 3R ditambah 3 gitu kan. Kenapa saya bagi 3R? Karena sini 3R nilainya kan. Maka 6R ini bisa kita rubah jadi 2 kali 3R. Dan 3R kan 18 nih. Ya udah kita substitusi ke situ. Jadinya 2 kali 18 saya tambah 3 gitu kan. Atau bisa juga nanti caranya 18 bagi 3 hasilnya 6 gitu kan ya. Disubstitusikan ke sini. Bisa kayak begitu juga. Atau kayak begini juga boleh. 36 ditambah 3 berapa? 39. Set gitu kan. Atau boleh kayak tadi, 3R sama dengan 18. Berarti R-nya sama dengan 6 kan? R sama dengan 6. Nah, R-nya masukin sini. Bisa kayak begitu ya. Jadi 6 kali R jadi 6 kali 6 kan? Nah, gitu kan? Ditambah 3. Sama dengan 36 tambah 3 ya, 39 juga sama. Nah, itu kalau R-nya bisa dibagi, bisa. Artinya 18 ini bisa dibagi R gitu kan. Tapi kalau nggak bisa, kita gunakan pemecahan kayak tadi. Biar kita nggak ribet-ribet mencari nilai R-nya. Oke, jawabannya ada yang D. Saya lanjutkan. Nomor 3. The number of states that joined the United States. Gini maksudnya. Banyaknya negara-negara gitu kan ya. Jadi jumlah negara-negara yang bergabung dengan United States antara 1776 dan 1849. Jadi antara tahun ini adalah 2 kali banyaknya negara-negara yang bergabung pada 1850 sampai 1900, sorry. Jika 30 negara kata ini pada 1776 sampai 1849 itu dia 30 negara yang bergabung. 30 negara. Jika 30 negara yang bergabung dengan United States antara 1776 dan X state gitu kan, dan X negara yang bergabung antara 1850 sampai 1900. 1850 sampai 1900 itu dia X. Itu kan ya. Ada X negara. Nah, yang ditanya adalah which of the following equation is true? Mana katanya ya persamaan yang di bawah ini yang benar katanya. Katanya gini kan, yang bergabung tahun ini itu 2 kali yang bergabung tahun 1850 sampai 1900. Berarti ini adalah 2 kali ini kan. Maka kesimpulannya gini katanya.
Jadi 30 itu sama dengan 2x. Atau boleh dipisah jadi 2x, dipindahkan sorry ya, sama dengan 30. Nilainya sama ya. Ada jawabannya? Yang B. Gampang ya? Gampang. Twice the number, 2 kali bilangan gitu kan. Yang lebih seperti itu artinya. 2 kali bilangan atau banyaknya negara yang bergabung pada 1850 sampai 1900. X katanya itu ya. Berarti 2 kali X. 2X sama dengan 30. X yang nggak ditanya ya. Pokoknya yang mana nih? The following equation is true katanya. Berarti ini doang yang benar ya. Oke, lanjutkan ya. Lanjut. Nomor 4. Jika 5 per X sama dengan 15 per X plus 20. Berapa nilai dari X plus 5? X per 5, sorry. X per 5 berapa? Berarti harus tahu X-nya ya, karena di sini hasilnya angka semua. Caranya gimana? Ini 5-nya bisa kita coret nih kan, bisa kita sederhanakan. Ya nggak? Menjadi 3 kan? Terus saya kali silang. Ini kali sini, ini kan 1 nih. 1. Ini kali sini. Berarti X plus 20 kali 1 berarti X plus 20 kan? Sama dengan, ini X kali 3 berarti 3X kan? 3X. X ini pindah terus ke sebelah sini. Ini X ini ya. Nah, pindah ke sini. Jadinya 20. 3X ini pindah terus kan jadi minus X ya. Berarti 3X dikurangin X jadi 2X kan? 2X. X-nya berarti berapa? 20 bagi 2 berarti X-nya 10. Oke? X-nya 10. Nah, X per 5 berapa? Ya udah tinggal kita tuliskan X per 5. Berarti 10 per 5 berapa? 2 ya? 2. Ada jawabannya ya? Yang C. Ini aljabar biasa ya, bisa. Pokoknya kalaupun nggak bahasa Inggris kayaknya bisa juga. Oke, saya lanjutkan nomor 5. The function f is defined by polynomial. Jadi fungsi f ini didefinisikan sebagai sebuah polinomial. Polinom itu ingat ya, polinom itu berderajat lebih dari 2. 3, 4, 2 juga udah polinom sih ya. Cuman 2 itu ada namanya kuadrat. Nah, 3, 4, 5 itu termasuk polinom. Some value of x and fx are shown in the table above. Jadi beberapa nilai dari x dan fx ditampilkan pada tabel di atas katanya. Manakah di bawah ini yang merupakan must be a factor of fx? Faktornya ada kata faktor. Kalau ada faktor yang disebut dengan faktor, kalau misalkan kalian pernah belajar polinomial, faktor itu begini deh. Faktor itu kalau kita substitusikan ke fungsi hasilnya pasti 0. Jadi gini misalkan ya, jika fx misalkan nih saya punya x min a itu faktor dari faktor dari fx gitu ya. Nah, maka bisa dituliskan lagi kalau yang namanya faktor, kalau kita substitusikan, ini kan x min a itu artinya x sama dengan a ya. Nilai x-nya sama dengan a. Kalau ini saya substitusikan ke f, jadi fa itu pasti sama dengan 0. Oke, artinya kalau x-nya sama dengan a, maka fa-nya sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini. X-nya 0, fx-nya 3. Berarti bisa saya tuliskan gini dong. Berarti f0 itu sama dengan 3. Hasilnya 0 nggak? Enggak. Berarti dia bukan faktor 0 ini. Sekarang saya masukin ini kalau yang 2. F2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Berarti ini juga bukan. Karena ingat, sekali lagi, faktor itu kalau disubstitusikan ke fungsi hasilnya harus 0. Ini kan ya, itu teorema faktor. Nah, yang ini dia nih 0, berarti F4. F4 sama dengan 0. Karena F4 sama dengan 0, lihat polanya. Kalau FA sama dengan 0, berarti A ini adalah X. Maka X min A dong. Oh, berarti ini X min 4 dong. Kan X sama dengan 4 gitu ya. X sama dengan 4, maka X min 4 adalah faktor. Ini adalah faktor dari si fx-nya. Oke, ini faktornya. Sedangkan yang terakhir, kalau F5 itu sama dengan min 2. Min 2 bukan 0 kan? Berarti bukan faktornya 5. Yang faktornya siapa? Ya X sama dengan 4 atau X min 4. Ada jawabannya ya, yang C. Gitu. Oke? Ya, saya lanjutkan soal nomor 6 ya. Oke, yang nomor 6 ini dia kelihatannya kayak SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, kalau ini yang ditanya katanya nih, X, Y itu katanya solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan di atas. Katanya, berapa nilai dari X min Y? Oke, biasanya gimana? Dieliminasi kan? Eliminasi gitu kan, samakan, kalau nggak X-nya Y-nya yang disamakan. Tapi perhatikan,
ternyata kita ada triknya nih. Kan yang ditanya X min Y. Triknya gini, triknya nih ya. Kalau kita kali, misalkan kita mau hilangin X kali 3 gitu kan ya. Ini kali 2, lama. Triknya ternyata begini. Saya jumlahin aja deh semuanya. Saya jumlahin. Jadi berapa? 2X tambah 3X jadi 5X ya. 5X 3Y ya kan, min berarti min 5Y dong. Ya enggak? Min 5Y tambah min 14 tambah min 6 berarti min 20 dong. Min 20. Oke, kita bagi dengan 5. Sederhanakan, oke? Berarti jadinya X min Y sama dengan min 4. Tadadeng. Ketemu jawabannya ya. Ternyata ada triknya. Berarti kalau kalian ketemu soal lagi tentang SPLDV, jangan langsung dikalikan dengan berapa kali berapa. Coba kita coba dulu. Ternyata kalau kita jumlahkan langsung bisa ketemu nih X min Y-nya. Oke, itu triknya. X min Y sama dengan min 4. C jawabannya. Oke, saya lanjutkan. Nomor 7. Garis Y sama dengan KX plus 4. Di mana K itu sebuah konstanta katanya ya. Ini maksudnya grafik di XY plane ini, maksudnya di sumbu X sumbu Y mungkin gitu kan ya. Jika garis tadi melalui titik C, D dengan di mana C-nya tidak 0, D-nya juga tidak sama dengan 0. What is the slope? Slope itu apa? Slope itu kemiringan ya. Atau gradien, gampangnya M lah gitu ya. Slope itu M. Of the line, dari garis yang jika dinyatakan dengan C dan D. Katanya gini, kalau kita lihat dari sini, oke, K itu adalah M-nya kan? Kan kalau gini, kalau ada persamaan ya, kalau ada Y sama dengan MX plus C. Kita ingat ya, persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Maka ini adalah slope-nya kan, ini adalah M-nya, gradiennya kan. Nah, kita lihat, Y sama dengan KX plus 4. Maka, kalau Y sama dengan KX plus 4, KX plus 4, berarti si M itu siapa? Si K-nya kan? Oke, M itu adalah K-nya. Maka, kalau saya ganti katanya, jika C dan D itu katanya dilalui oleh si garis tadi, berarti Y ini kita ganti dengan D kan? Kan X, Y, ini kan X, Y, ya kan? X, Y. Nah, Y-nya kita ganti dengan D. Kata gini ya, ini kan C, D. C, D. Ini berarti saya substitusi gini, jadi Y sama dengan, ini kan, ini Y ganti dengan D kan? Ketika dikali dengan X itu sih C gitu kan ya, ditambah dengan 4. Nah, saya pindah ruaskan 4-nya ya, jadi D min 4, D min 4 sama dengan KC, K kali C. Nah, C-nya saya bagi langsung sini ya, set. Nah, gitu kan. Nah, K tadi itu apa? K adalah M kan? M itu apa? M itu ada slope-nya. Maka pertanyaannya kan M nih. Ini kan pertanyaannya. Maka K adalah M. Karena di sini ya tadi ya. Maka saya tuliskan begini. M itu adalah gradiennya. M sama dengan D min 4. Saya bagi dengan C. Karena yang ditanya M dinyatakan dalam C dan D. Berarti M sama dengan D min 4 per C. Gitu kan? Karena apa? Karena kita tahu bahwa persamaan garis itu, gradien itu adalah temannya si X ini M. Gitu kan? Jawabannya ada ya. Yang mana di D min 4 per C. Nah, ada yang A. Oke. Kalau misalkan ada yang bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya lanjutkan, oke? Yang nomor 8. Oke. KX min 3Y sama dengan 4. 4X min 5Y sama dengan 7. Dari persamaan di atas, K itu adalah konstanta dan X dan Y adalah variabelnya. Oke. Untuk nilai berapa nih? K berapa yang membuat persamaan ini have no solution, tidak punya penyelesaian? Nah, kalau tidak punya have no solution itu tahu ya, artinya ya, tidak punya penyelesaian. Kalau tidak punya penyelesaian itu gimana? Jadi gini, kalau ada dua garis, dia nggak punya penyelesaian. Artinya apa? Artinya kedua garis tadi itu dia apa? Sejajar. Atau kalau digambarkan dia nanti garisnya begini deh. Nah, begitu ya, sejajar. Arti sejajar itu gimana kalau kita analisis? Kalau sejajar itu artinya gradiennya sama, ya Kak. M1 sama dengan M2. Sama dengan M2. Maka kita cari di sini M-nya. M-nya berapa? M-nya itu apa rumusnya? Kalau gradiennya kan apa? M itu min M sama dengan min A per B kan? Min A per B, di mana A itu adalah konstanta koefisien X ya. Nih, K berarti min K per min 3, berarti K per 3 ya. Ini K per 3. K per 3, sedangkan yang ini M-nya berapa? M yang ini sama dengan K
berapa? 4/5. Min dari 4 per min 5 jadi 4/5 ya langsung ya. Nah, ini kita buat sama. Kenapa? Karena gradiennya sama, dia sejajar gitu kan ya. Karena sejajar dia gradiennya sama atau tidak. Oke, M1 sama dengan 3 per K. Ini 1 ya, ini 1, ini 2 gitu kan. Berarti 3 per K. K per 3, sorry ya. K per 3 sama dengan 4/5. Nah, kemudian nah, gitu ya. Kita kali silang 5 kali K jadi 5K. 5K sama dengan 12. Karena yang ditanya K berarti sama dengan 12/5. 12/5. Nah, K-nya sama dengan 12/5. Ada jawabannya? Ada. Kok gini sih, Kak? Ya, gini. Gampangnya, ketika dia nggak punya solusi, gradiennya harus sama. Terus kita cari gradien satu-satu. Gitu kan ya? Ketemu nanti kita samakan M1 sama dengan M2. Kalau gradiennya sama, maka garisnya sejajar. Dia nggak akan ada pertemuan. Kalau nggak ada pertemuan, maka dia nggak ada solusi. Sedangkan yang ada satu solusi itu biasanya ada satu titik potong di sini. Dia punya satu solusi. Kalau punya banyak solusi, dia berhimpit di garisnya. Yang satu di garis ini, yang kedua juga di garis ini. Maka gradiennya nanti dia saling berhimpit. Gradiennya sama, cuma nanti konstantasi C-nya juga sama, gitu kan ya. Ini berhimpit. Ini dia banyak solusi, kalau yang ini banyak solusi, kalau ini dia satu solusi. Kalau ini tidak punya solusi, karena dia tidak bertemu satu sama lain kedua garisnya. Nah, triknya begini, kalau kalian bertemu dengan soal seperti ini lagi, saya kasih triknya. Kita fokus ke sebelah sini saja nih. Ini sama ininya. Nah, gitu kan. Jadi triknya, langsung kita ambil K per 4 sama dengan, ini kan minus-minus plus jadinya 3/5 aja langsung kita ambil. Sama dengan 3/5. Kita kali ke sini, set. Jadi K-nya ketemu. K sama dengan 4 kali 3, 12. Berarti 12/5. Oke. Jawabannya sama. Kalau misalkan yang ditanya, have no solution. Kalau dia punya solusi, 1, berarti dia tinggal dieliminasi. Gitu, nanti akan ketahuan. Oke ya, saya rasa paham. Kalau masih bingung, silakan kita diskusi di kolom komentar. Kita lanjutkan nomor 9. Nah, lagi-lagi, ini sering banget keluar. Hati-hati ya, kalian harus pelajari lagi. Saya sudah bahas di beberapa video saya, silakan dilihat-lihat lagi di playlistnya ya. Nanti kalian lihat playlistnya, ada di sana beberapa soal-soal yang terkait dengan geometri. Sudah saya bahas, terutama tentang sudut-sudut. Silakan dilihat lagi. Oke, saya lanjut ke pembahasan ini. Katanya gini, ini above ini karena ini awalnya di atas, saya pindahin ke samping gitu kan ya. Ini maksudnya di atas tuh ini gitu gambarnya ya. Garis K, L, dan M berpotongan pada satu titik. Ini KLM ya, KLM berpotongan pada satu titik. Jika X plus Y sama dengan U plus W, nah X plus Y, ini tambah ini tambah ini, nilainya sama dengan ini tambah ini. Gitu kan? Seperti yang kita tahu, oke, seperti yang kita tahu, kalau bertolak belakang, itu nilainya sama. Mana yang bertolak belakang? Ini ya. U bertolak belakang dengan Y. Nah, yang diminta adalah which of the following must be true. Mana yang di bawah ini yang benar, gitu kan? Nah, yang pasti sama itu adalah U dan Y. Oke, jadi gini, kita dapat U pasti sama dengan Y. Kenapa? Karena sudut bertolak belakang. Sekali lagi, karena sudut bertolak belakang, besarnya pasti sama. Karena U dan Y-nya sama, U dan Y sama, otomatis X dan Y juga sama dong. Oke, X dan Y juga sama. Karena biar dia nilainya X tambah Y sama dengan U tambah W, Y tambah Y sama dengan U kan? Berarti X sama Y juga harus sama dong. Berarti kita punya nih, X sama dengan W. Oke? Ketika X sama dengan W, oke, maka nilai mana lagi yang pasti akan sama? Nah, kita lihat lagi nih. Kita lihat sini ya. Nah, kan Y tadi bertolak belakang dengan U. X bertolak belakang dengan apa? X bertolak belakang dengan T. Berarti T sama dengan X dong. Berarti di sini T. T. Dia akan sama dengan apa? Kita lihat W. W nilainya sama dengan apa W? W nilainya bertolak belakang dengan Z. Oh, berarti W juga nilainya sama dengan Z dong. Gitu ya? Oh, berarti di sini T sama dengan Z. Kenapa T sama dengan Z? Kan tadi nih, X-nya sama dengan W. X itu sama dengan T. Ini ya, X sama dengan T. Si W-nya sama dengan Z. W sama dengan Z. Berarti T sama dengan Z ada di sini. Gitu kan? Terus X sama dengan Z bener salah? X sama dengan Z. X sama dengan Z bener salah? Bener dong.
Kau bisa bener. Kan X sama dengan W. W sama dengan Z. Berarti X sama dengan Z dong kesimpulannya. Ya nggak? X sama dengan Z. Berarti bener juga dong. X sama dengan Z. Nah, sekarang Y sama dengan W. Y sama dengan W nggak? Y sama dengan W. Nggak dong. Warnanya aja beda. Ya nggak? Warnanya beda. Tadi kan X juga beda sama Z. Nah, X beda sama Z. Tapi di sini kita punya kesamaan. X-nya sama dengan W. W-nya sama dengan Z. Berarti X sama dengan Z dong. Berarti yang dua salah. Kita lihat aja di option. Yang nggak ada duanya mana? Ini nggak ada. Ini ada duanya. Ini ada duanya. Ini ada duanya. Berarti ini yang nggak ada duanya. Berarti dia satu-satunya. Gitu kan yang nggak ada duanya. Berarti yang B. Gitu ya. Jadi intinya, konsep terkait dengan sudut bertolak belakang itu harus paham. Bertolak belakang itu nilainya pasti sama. Oke? Dengan kesamaan-kesamaan tadi, pastikan kalian paham ya. Oke. Sekali lagi, kalau kalian masih ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas ya. Akan balas satu persatu. Kita lanjut nomor 10. Nomor terakhir nih ya. XY plane ini maksudnya sumbu XY ya, koordinat kartesius XY. Parabola dengan persamaan ini intersect berpotongan. Ya, intersect itu berpotongan. Berpotongan dengan garis yang persamaan Y sama dengan 5. Pada dua titik, at 2 points, di titik A dan titik B. What is the length of AB? Panjang AB-nya berapa? Katanya gitu ya. Panjang AB-nya berapa sih? Katanya gitu tuh. Oke, caranya begini. Kalau saya ilustrasikan, kurang lebih seperti inilah. Ini kan sumbu X, sumbu Y ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini ilustrasi aja ya. Ini X, ini Y. Nah, ada parabola ini. Parabola. Nah, gitu kan ya. Parabola. Ini memotong sumbu X deh ini harusnya. Sorry, sebentar ya. Saya ganti dulu. Nah. Oke, di sini dia. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Ini hanya ilustrasi saja. Kemudian ada Y sama dengan 25. Saya buat lagi garis Y sama dengan 25 pakai warna biru nih ya. Y sama dengan 25 kan garis lurus ya. Nah, ini Y sama dengan 25. Nah, dia kan memotongnya di dua titik kan? Di A sama di B. Ini B. Gitu kan? Nah, pertanyaannya berapa panjang A-nya? Nah, ini bisa saya nah, gitu kan? Nanti kita ketemu nilainya nanti di sini nih. Nah, di sini berapa di sini? Ini X yang pertama, ini X yang kedua. Nanti bisa kita cari panjangnya dengan jarak X1 dan X2-nya kita cari jaraknya. Nah, caranya gimana? Karena dia berpotongan, yang namanya berpotongan berarti nilai Y-nya sama dong ya. Jadi kita samakan Y1 sama dengan Y2. Nah, saya buat begini. Ini katakanlah Y1, ini Y1, ini Y2. Nah, gitu kan. Saya buat nanti jadi gini. Y1 sama dengan Y2. Nah, gitu kan. Jadi X min 11 kuadrat sama dengan 25. Gitu ya. Berarti X min 11 sama dengan X min 11 kuadrat sama dengan 25. Duanya kita kalikan sini. Bukan dikalikan. Dijadikan akar, diinverskan gitu ya. Jadinya X min 11 itu sama dengan plus minus ya. Plus minus akar 25. Atau sama dengan plus minus 5. Ada dua ya. Nah, sekarang kalau X-nya plus 5. Kalau ini plus 5 berarti yang pertama kita dapat kalau plus 5 berarti X sama dengan min 11 pindah jadi plus 11 ya. Tambah 5 jadi 16. Kemudian kalau dia min 5 berarti 11 pindah ke kanan. Min 5 berarti 6. Ya. Nah, berarti di sini 6. Di sini 16. Maka jaraknya berapa dari sini sampai sini? 16 kurangin 6 aja. Berapa jaraknya? Jaraknya 10. Gitu ya. Atau dikurangin sini langsung. Boleh. Jadinya 10. Sama ya. Hasilnya jarak dari AB atau panjang AB gitu kan. Ya panjang itu kan berarti jaraknya ya. Jaraknya sama dengan 10. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silakan like ya. Jangan lupa like. Dan dukung terus channel Guru MTK agar semakin berkembang dan nyalakan loncengnya. Klik tombol subscribe-nya, klik tombol like-nya. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lainnya. Karena dukungan dari teman-teman semua akan bisa menjadi penyemangat bagi Guru MTK untuk terus menyajikan konten-konten terbaik yang bisa membantu teman-teman semua.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.